Sahabat RPK dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Misyanik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif Mesianik. Hari ini kita akan membahas kata Hanukah Veshem Hamashiach, Hanukah dan nama Mesias. Dalam bahasa Ibrani dieja Het Nun Kaf He dibaca Hanukah, Shin Mem dibaca Shem artinya nama, He Mem Shem Yud Het dibaca Hamashiach. Hanukah dan nama Mesias. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait suci, Grika Ekainia, Ibrani Hanukah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesua berjalan-jalan di bait suci di serambi Salomo. Yesua datang untuk ikut merayakan hari raya penahbisan ulang bait suci 2 di musim dingin. Hari ini disebut Hanukat HaMizbeah, penahbisan Mezbah, yang disingkat menjadi Hanukah dalam masyarakat Yahudi. Kehadirannya di bait suci menunjukkan perhatian Yesua terhadap kemurnian bait suci yang ditahbiskan ulang oleh kaum Makabe sekitar 160 tahun sebelum kelahirannya. Injil mencatat Yesua merayakan Hanukah, sementara untuk perayaan Christmas, Natal, tidak tercatat di dalamnya, yang mengindikasikan tidak dikenal dalam komunitas Yahudi abad pertama. Sumber-sumber Yahudi hanya menyimpan sedikit informasi tentang perayaan Hanukah pada masa Rabi Yeshua. Selama 8 hari Hanukah, hukum Yahudi melarang puasa dan berkabung. Hanukah dirayakan dengan penyalaan lampu-lampu kaki dian dengan 9 lilin yang disebut Hanukiah. Keluarga Yahudi menempatkan Hanukiah di depan pintu mereka di samping mesusah atau di jendela yang menghadap ke jalan setiap malam perayaan. Ajaran Hillel menganjurkan menyalakan 1 lilin per malam per rumah tangga. Jadi hari pertama 1 lilin meningkat menjadi 2 lilin pada hari kedua dan seterusnya, meningkat terus sampai hari ke-8. Sebaliknya, ajaran Syamai menganjurkan untuk memulai perayaan dengan 8 lilin per keluarga dan berkurang 1 demi 1 setiap malam. Dari Bavli Syabat 21. Yosefus, sejarawan Yahudi abad pertama, menceritakan kembali kisah Hanukah dan menggambarkan penahbisan ulang bait suci 2 setelah dicemari oleh penguasa Yunani sebagai berikut. Maka pada tanggal 25 bulan Kislev, kaum Makabe menyalakan lampu yang ada pada menorah dan mempersembahkan dupa di atas mezbah emas dan meletakkan roti di atas meja roti unjukan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah baru yang mereka bangun. Dan Yuda merayakan hari raya pemulihan korban-korban di bait suci selama 8 hari. Mereka membuat ketetapan bagi keturunan mereka bahwa semua harus merayakannya guna memperingati pemulihan ibadah di bait suci selama 8 hari. Dan sejak saat itu,
kami merayakan perayaan ini dan menyebutnya perayaan terang. Alasannya adalah karena pembebasan yang didapat melebihi harapan itu menyinari kami, dan karenanya menjadi nama bagi perayaan ini. Antikitis 12. Sumber-sumber Yahudi tidak meninggalkan catatan tentang bagaimana orang merayakan Hanukkah di Bait Suci. Tetapi orang dapat membayangkan bagaimana para imam menyalakan lampu Sukkot yang besar di serambi wanita setiap malam dalam perayaan Hanukkah, yang dianggap sebagai perayaan Sukkot kedua. Liturgi di sinagoga menetapkan pembacaan Hallel pada Mazmur 113 sampai 118 setiap hari. Oleh karenanya, orang beranggapan bahwa paduan suara Levi juga mempersembahkan lagu-lagu perayaan gembira di setiap hari selama 8 hari di Bait Suci. Tentu saja, para imam mempunyai renik perayaan lainnya dan mempersembahkan korban ucapan syukur khusus untuk acara itu. Untuk merayakan Hanukkah, seseorang tidak perlu berziarah ke Yerusalem. Karena itu, rabi kita pun tidak berkewajiban berada di Bait Suci untuk merayakan acara ini. Namun, kehadiran sang guru, Rabi Yeshua Hamashiah, di Bait Suci dalam perayaan Hanukkah menegaskan perhatiannya atas kekudusan Bait Suci yang dipulihkan oleh Yehuda Makabe dari pencemaran oleh penguasa Yunani Antiochus Epiphanes. Injil tidak menjelaskan mengapa Yesua memilih untuk meninggalkan Galilea dan pergi ke Bait Suci pada hari raya Hanukkah itu. Dia mungkin menghindari ancaman Herodes Antipas seperti yang tertulis di dalam Lukas 13 ayat 33. Atau dia mungkin hanya ingin kembali ke rumah bapaknya sekali lagi sebelum peristiwa yang menimpanya pada hari raya Paskah Yahudi. Tetapi ada alasan lain yang perlu diketengahkan. Ia datang ke bait untuk merayakan Hanukkah, karena pada hari raya Hanukkah orang Yahudi mengingat bahwa pemulihan Bait Suci memerlukan Mesias. Dan Yeshua ada di sana untuk memberi kesaksian akan pekerjaan Mesias yang dijanjikan dan diakui sudah dan sedang dilakukannya, seperti yang dicatat dalam Yohanes 10 ayat 25 dan 26. Yesua menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Perhatikan, dalam ayat-ayat tersebut, jelas Yesua mengakui kemesiasannya. Namun bukan dengan pernyataan, tetapi dengan menunjuk pekerjaan, pelayanan yang sudah dia kerjakan. Orang yang melihat dan menghargai pekerjaannya disebut domba-dombanya. Sedangkan mereka yang tidak percaya disebut bukan domba-dombanya. Tentang asal-usul Hari Raya Hanukkah, di mana tertulisnya di dalam Torah? Perayaan Hanukkah tidak disebut di dalam Torah. Ini dilembagakan oleh para rabi selama periode Bait Suci kedua. Setelah kemenangan Yehuda Makabe atas orang Yunani dan pemurnian serta penahbisan ulang Bait Suci. Penahbisan ulang ini bersama dengan penghapusan dekrit anti-Yahudi yang diberlakukan oleh Raja Antiochus IV dengan gelar Epiphanes yang berasal dari Syria dan yang berujung pada pembebasan total dari pendudukan Yunani. Ini telah menjadi Hari Raya Hanukkah sebagai perayaan sepanjang masa. Selama beberapa generasi, telah menjadi kebiasaan untuk memperingati peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi di masa Bait Suci II. Tetapi setelah penghancuran Bait Suci II, tidak ada satupun yang tersisa, kecuali Hari Raya Hanukkah. Lebih dari sekedar peringatan kemenangan militer, Hanukkah menandai kemenangan semangat umat Israel melawan tekanan proses asimilasi budaya. Selain itu, beberapa keajaiban terjadi pada hari-hari itu, seperti wadah minyak zaitun murni yang berisi minyak untuk lampu 1 hari, tetapi dapat menyala selama 8 hari. Oleh karena itu,
Orang bijak memutuskan bahwa festival ini harus dirayakan oleh setiap generasi yang akan datang, bahkan dengan menambah bahwa hari-hari raya Hanukkah tidak akan pernah dihapuskan. Talmud Yerusalem, Ta'anit 2 ayat 2. Dalam penjelasan tadi, Hari Raya Hanukkah dirayakan 8 hari. Apa pentingnya angka 8 hari ini? Di lingkungan orang Yahudi, angka dipahami bukan hanya sebagai jumlah, tetapi juga merujuk pada satu pengertian. Angka 6 misalnya, dimaknai sebagai angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Angka 7 dimaknai sebagai angka kelengkapan atau sempurna, karena sesudah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Elohim beristirahat untuk menikmati kelengkapan dan kesempurnaan ciptaannya pada hari ke-7. Angka 8 dimaknai sebagai angka supranatural, adi kodrati, yang diamati di dalam Moadim, waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan. Hari Raya Pesak dengan berita penebusan dirayakan selama 8 hari. Syafuot atau Pentakosta, yaitu hari pemberian Torah di Sinai dan pencurahan Roh Kudus Ruach HaKodesh di Yerusalem, merupakan hari ke-50 yang dalam perhitungan berkas Omer dihitung sesudah 7 minggu, sehingga perayaan Syafuot atau Pentakosta jatuh pada hitungan sesudah hari ke-7, yaitu hari ke-8. Kemudian Sukkot, Pondok Daun, dengan berita kerajaan mesianik damai selama 1000 tahun, dirayakan 8 hari yang ditutup dengan Semini Aseret. Semua hari raya itu mempunyai dimensi supranatural atau mujizat. Demikian juga dengan angka 8, hari perayaan Hanukkah, yang selaras dengan durasi perayaan Sukkot, mempunyai dimensi supranatural. Angka 8 adalah angka durasi pentahbisan kemah suci dan bait suci. Karena itulah Yehuda Makabe memakainya untuk durasi penahbisan ulang Bait Suci 2 pada musim dingin. Saat ini yang dipakai adalah menorah dengan 7 cabang. Baru sekitar 500 tahun kemudian, para rabi menyepakati mujizat minyak dan melestarikan kaki dian dengan 8 cabang, atau artinya 9 lilin atau lampu yang disebut Hanukiah. Bagaimana dapat dijelaskan makna supranatural dalam 8 hari perayaan Hanukkah? Hanukkah menandai ada 2 mujizat. Mujizat dalam perang dan mujizat minyak zaitun di Bait Suci. Mujizat secara militer terjadi ketika dengan 400 tentara saja Yehuda Makabe dapat mengalahkan pasukan Yunani dengan kekuatan 40.000 pasukan infanteri ditambah 7.000 pasukan kavaleri, yaitu pasukan berkuda. Mujizat lain terjadi di Bait Suci ketika hendak ditahbiskan. Hanya tersedia 1 wadah minyak zaitun asli yang kosher, yang murni, yang hanya cukup untuk lampu 1 hari saja. Namun Yehuda Makabe tidak mau membuang waktu. Penyembahan kepada Adonai Elohim tidak boleh ditunda. Ia tetap melakukan penahbisan Bait Suci pada tanggal 25 Kislev sebagai ungkapan iman. Dan luar biasa, sungguh ajaib, lampu menorah yang hanya cukup untuk 1 hari tetap menyala selama 8 hari. Tuhan melihat iman dan menganugerahkan mujizat. Sementara itu, minyak zaitun hasil perasan baru yang kosher pun sudah tersedia untuk digunakan selanjutnya pada hari ke-9 dan seterusnya. Bagaimana mujizat Hanukkah dikaitkan dengan Mesias Yesua? Ya, memang selalu ada yang lebih dalam anugerah Tuhan. Perayaan Hanukkah selama 8 hari dapat dikaitkan dengan nama-nama Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, tentu nama
nama anak itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam bahasa Ibrani tertulis Pele Yoetz El Gibor Avi Ad Sar Shalom. Jumlah namanya ada 8 nama. Ini berbeda dengan terjemahan Inggris dan Indonesia yang mengesankan hanya 4 nama. Benar, para penerjemah memasang dua-dua sehingga menjadi 4 pasang saja. Namun itu adalah penafsiran mereka. Dalam bahasa Ibrani, setiap nama dapat berdiri sendiri sehingga jumlahnya tetap 8 nama. Sekarang mari kita lihat 8 nama tersebut. Pertama, Pele, itu artinya wonder, keajaiban. Ini terlihat jelas dalam kehidupan Yeshua. Kelahirannya adalah keajaiban. Dalam hidupnya ia membuat banyak keajaiban, mujizat. Kematiannya bagi penghapusan dosa adalah keajaiban. Dan tentu saja kebangkitannya adalah keajaiban. Injil Matius 15 ayat 31 mencatat, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Elohim Israel. Ya, saudara perhatikan bahwa setelah melihat mujizat, keajaiban yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach, semua orang yang melihat itu memuliakan Elohim Israel. Bukan bahkan menjadi orang yang menyembah berhala. Ya, jauh. Mereka justru memuliakan Elohim Israel, menunjukkan bahwa Yeshua berasal dari Elohim Israel. Yang kedua, Yoetz, penasehat atau counselor. Yeshua adalah sahabat dan penolong bagi umatnya. Tidak ada yang lebih hebat daripadanya. Dia mengetahui setiap pergumulan dan pencobaan kita karena ia sudah mengalaminya tanpa jatuh ke dalam dosa. Sebelum ia naik ke surga, ia meminta Bapa memberi penolong lain menggantikannya, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketiga, El artinya Tuhan. Yesaya 7 ayat 14, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Immanuel berarti Elohim menyertai kita. Nubuat ini digenapi saat Yesua lahir seperti yang tertulis dalam Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Elohim menyertai kita. Bahkan sesudah kebangkitannya, murid yang sebelumnya tidak percaya akan kebangkitannya, yaitu Thomas, bahkan kemudian dia mengakui aspek keilahiannya dengan berkata, Adoni ve Elohai, yang artinya, ya junjunganku dan Tuhanku. Yohanes 20 ayat 28. Keempat, Gibor, kuat, perkasa. Ini juga bicara tentang Mesias. Kitab suci menggambarkan keperkasaan Tuhan dengan ungkapan tangan kanan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 89 ayat 14. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keperkasaan Tuhan itu dikiaskan sebagai tangan kananmu. Ternyata merujuk kepada Yeshua yang berdiri di sebelah kanan Elohim, seperti yang disaksikan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim. Amin. Yang keenam, Ad artinya kekal. Daniel melihat dari awan-awan di langit datang seorang seperti anak manusia yang kepadanya diberikan kekuasaan sebagai raja, dan kekuasaannya kekal seperti yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal,
yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini merujuk kepada Yeshua pada kedatangannya yang kedua, seperti yang diakuinya sendiri dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ketujuh, Sar, Pangeran. Pangeran merupakan gelar keluarga kerajaan. Gelar ini menunjuk kepada Mesias pada posisi sebagai anak raja, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Adonai. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Dalam Mahzor atau liturgi Rosh Hashanah yang dipakai orang Yahudi sampai sekarang, terdapat sebutan Sar Hapanim atau Pangeran Wajah, tokoh rohani yang disebut Yeshua, yang membawa doa kita sampai ke tahta Bapa Surgawi. Kedelapan, Shalom, damai. Damai dari Mesias Yeshua tidak seperti yang dunia berikan, seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yeshua sumber pendamaian kita dengan Bapa Surgawi melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan pengertian ini, Hanukkah sungguh merupakan satu rujukan yang kuat kepada Yeshua sebagai Mesias yang dijanjikan. Luar biasa. Namun masih ada aspek lain. Simbol Hanukkah menggunakan kaki dian dengan 9 lilin, termasuk yang tengah. Mengapa demikian? Kaki dian dengan 9 lampu atau lilin disebut Hanukiah, khusus untuk perayaan Hanukkah. Sementara yang tercatat dalam Torah adalah kaki dian dengan 7 lampu yang disebut menorah. Tentang Hanukiah, 8 lilin menunjuk pada perayaan 8 hari, dan mujizat minyak zaitun murni untuk 1 hari dapat bertahan selama 8 hari. Lilin tengah yang posisinya lebih tinggi dari lainnya disebut lilin Syamash, yang artinya pelayan. Mengapa yang lebih tinggi disebut pelayan? Ya, karena walaupun lebih tinggi, lilin Syamash itu berperan untuk turun ke bawah guna memberi terangnya kepada lilin-lilin lainnya. Ini menunjukkan bahwa Yeshua, sang terang dunia, mengosongkan dirinya, turun ke dunia, memberikan hidupnya bagi murid-muridnya, termasuk kita semua, agar kita pun sama seperti dia, dapat menerangi dunia yang gelap ini. Lilin Syamash juga mengingatkan ajaran Yeshua tentang pemimpin dalam Matityahu atau Matius 20 ayat 26-28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa, dari angka 8 dan lilin Hanukkah saja, sudah banyak pelajaran yang kita dapat. Ya, masih banyak lagi. Hanukkah juga memotivasi kita untuk tetap berjuang karena kebenaran, tanpa harus merasa kecil karena jumlah kita yang sedikit. Pasukan Yuda Makabe yang berjumlah jauh lebih sedikit dari pasukan Yunani justru dapat mengalahkan yang banyak. Yang kecil dapat mengalahkan yang besar. Amin. Tepat, kebenaran ini dituangkan dalam permainan dreidel atau gasing. Dalam permainan dreidel, pemenangnya justru orang yang mengumpulkan nilai terkecil, bukan yang terbesar. Hal ini dimaksudkan untuk memupuk rasa percaya diri bahwa kelompok kecil sekalipun dapat mengalahkan yang besar. Menarik dan unik ya. Permainan ini mengandung nilai-nilai heroik yang sangat baik bagi anak-anak kita. Permainan dreidel juga mempunyai nilai historis. Permainan dengan gasing kecil segi 4 ini konon dipakai untuk mengelabui tentara Yunani yang ingin menyita Torah yang sedang dipelajari oleh anak-anak Yahudi. Ketika tentara Yunani datang,
Torah cepat disembunyikan dan sebagai gantinya mereka bermain redel. Dengan permainan ini, anak-anak Yahudi tetap dapat menyimpan gulungan Torah dan mempelajarinya. Di samping permainan redel, kegembiraan perayaan Hanukkah juga dilengkapi dengan menu spesial yang menggambarkan mujizat minyak zaitun. Karena itu menu spesial yang disantap pada hari raya Hanukkah adalah latkes dan donat yang digoreng dengan minyak. Asik juga ya. Tunggu saja Hanukkah. Ini tentu akan menggembirakan khususnya anak-anak dan semua kalangan juga. Tetapi apakah perayaan ini dapat dirayakan juga oleh orang percaya bangsa-bangsa? Tentu dapat. Alasannya karena junjungan kita Yeshua HaMashiach merayakannya. Kalau Yeshua merayakannya, maka kita murid-muridnya juga merayakannya. Apakah ada ayatnya? Kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Mesias telah hidup. Apa artinya? Kita bukan saja mendengar ucapan mulutnya, tetapi kita juga mengikuti gaya hidupnya. Apa yang dilakukannya juga kita lakukan. Menjadi seperti Yesus, Yeshua. Dalam hal ini kita juga merayakan Hanukkah sama seperti yang dilakukan Yeshua. Amin. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Tahun 2022 Hanukkah 25 Kislev mulai dirayakan pada Minggu 18 Desember petang selama 8 hari. GKMI akan melakukan perayaan Hanukkah hari pertama secara virtual di YouTube channel Kehilat Mesianik pada hari Minggu 18 Desember jam 18 waktu Indonesia Barat. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Ibrani tradisional berjudul Hanukkah Oh Hanukkah bersama Aaron Sandler. Mari kita berkumpul di sekeliling meja, menyalakan lilin Hanukkah dan memainkan redel serta menyantap latkes. Mengingatkan tangan pertolongan Tuhan, membela umat yang lemah yang mau menghormati kekudusan bait sucinya. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Hag Hanukkah Sameach. Hanukkah, Jontef Ascheiner, a lustiger, a freilicher, nicht da noch a Seiner. Alle Nacht in Bredel spielen mir, so die Käse-Latkes essen mir. Geschwinder sind Kinder, die Chanike Lichterlachon. Lass mir alle singen, lass mir alle springen und lass mir alle tanzen in Korn. Lass mir alle singen und lass mir alle springen und lass mir alle tanzen in Korn. Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Dreidels to play with, latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביבוננו יסוב, סוגניות נאכל בם לרוב, העירו
הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago.